Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat bergabung dengan mata kuliah Fisika 1 untuk ilmu komputer. Saya Supriyadi Rustad. Dalam menyiapkan bahan-bahan Fisika 1 ini, saya tentu bersama-sama dengan tim dosen Fisika Fakultas Ilmu Komputer. Ya. Ada 6-7 orang yang tergabung dalam mata kuliah Fisika 1 ini, dan semua menyajikan bahan yang sama. Ya. Saudara sekalian, bahwa perkuliahan Fisika 1 ini sebagian besar materi-materinya diambil dari buku-buku yang diterbitkan oleh tim, ya, tim Udinus. Kemudian sebagian lain juga kami mengambil dari bahan-bahan yang disiapkan oleh Massachusetts Institute of Technology. Ya. Ini kami mengawinkan apa yang kami buat dengan apa-apa yang sudah disiapkan oleh MIT. Kami blend menjadi satu bahan Fisika 1. Baik, yang pasti adalah bahwa bobot penilaian untuk mata kuliah Fisika 1 ini itu 30, 40. 30 itu untuk ujian tengah semester, 30 untuk tugas, dan 40 yang lain untuk ujian akhir semester. Jadi biasanya kami floorkan kepada mahasiswa untuk kesepakatan itu, tapi karena ini kita belum sempat bertatap muka, maka kita sepakati 30, 40 ya, untuk bobot penilaian. Baik, nah sekarang kami pada perkuliahan pertama ini, kami ingin menyampaikan hal-hal yang paling sering ditanyakan oleh mahasiswa baru, terutama mahasiswa ilmu komputer atau informatika atau teknik informatika. Biasanya itu pertanyaan yang paling sering kami dapatkan itu adalah, apa pentingnya fisika dalam ilmu komputer? Kenapa kok belajar fisika? Wong saya itu pengen belajar ilmu komputer. Ada hubungannya apa? Ya, itu kira-kira sebagian besar pertanyaan yang sering masuk kepada kami. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan tentang itu. Dan saya juga sebenarnya sangat ingin ketemu saudara ya dalam perkuliahan ini. Kami sungguh sangat ingin bertemu dengan saudara, cuma situasinya tidak memungkinkan. Ya, situasinya tidak memungkinkan karena pandemi, ya, daripada kita ada risiko terjangkit, maka lebih baik kita untuk sementara menggunakan pembelajaran daring ya. Nanti kalau kita ketemu, insya Allah kita kumpul, kita bertatap muka, dan kita saling mengenal lebih dekat. Baik saudara, ini background kenapa diperlukan fisika ya. Jadi kita ini hidup di era revolusi industri 4.0 ya. Ini kita sudah 4 kali revolusi. Revolusi yang pertama itu industri 1.0. Ini ketika manusia menemukan tenaga uap ya, tenaga uap. Ada pembangunan pabrik-pabrik, istilahnya itu tenaga mesin ya, alat tenun buatan mesin. Biasanya dulu kalau orang menenun itu pakai tangan, ini sudah pakai mesin. Kemudian revolusi industri berikutnya itu ditemukannya listrik ya oleh Thomas Alva Edison. Ini revolusi yang kedua. Revolusi yang ketiga itu sekitar tahun 1970-an dengan ditemukannya komputer ya, dengan ditemukannya komputer. Nah, sekarang ini revolusi 4.0, bukan hanya komputer, tapi adalah dampak dari komputer ini, yaitu internet. Ya, internet. Jadi sekarang
eranya sudah 4.0, sudah bukan tentang ilmu komputer lagi, tapi ilmu komputer yang support terhadap perkembangan internet saat ini. Ya, makanya ada istilah 1G, ada 2G, ada 3G, 4G, dan 5G. Ya, ini kalau sebagai orang ilmu komputer Anda ngerti fisika, 1G itu dulu ketika handphone pertama kali hanya bisa untuk ngirim teks, ngirim gambar nggak bisa. Ya, kecepatannya hanya 2,4 kilobyte per sekon. Nah, ini Anda harus akrab dengan satuan-satuan ini. Ya, 2,4 kilobyte per sekon. Ya. Lalu Anda berkenalan dengan teknologi 2G. Ini sudah bisa untuk ngirim gambar sudah bisa. Ya, teks dan gambar ini sudah bisa. Nah, kemudian Anda mengenal 3G, ya, desain selain bisa ngirim teks, ngirim gambar, ini juga sudah bisa untuk browsing internet, ya. Ya. Dan kemudian Anda mengenal juga teknologi 4G, ya, sekarang sudah 4G. Ya, selain teks, selain gambar, selain internet, browsing, kita juga bisa lihat video, ngirim video di sini. Dan ke depan sudah mau 5G, ya, kecepatannya itu sudah 1 GB per sekon, ya, 1 sampai 10 GB per sekon, artinya itu kecepatan itu maksudnya kecepatan transfer data. Jadi kalau Anda mau download atau Anda memindahkan data, itu kecepatannya per detiknya itu mencapai 1 GB sampai 10 GB, itu yang 5G. Dan ini dampaknya luar biasa, saudara, luar biasa sekali, karena dengan demikian ilmu pengetahuan akan berkembang sangat pesat. Ya, dulu waktu saya masih kecil, tahu yang namanya gajah itu sudah kelas 3 SMP. Nah, sekarang anak-anak kecil sudah tahu bentuknya gajah, sudah tahu. Bahkan secara 3 dimensi, buntutnya kayak apa, kakinya seberapa, besarnya seberapa, itu sudah tahu. Ya, dulu kami, generasi saya itu tidak tahu, ya, tidak tahu. Nah, ini kira-kira perubahan-perubahan besar, dan di sini ada istilah-istilah Internet of Things, ya, big data. Big data itu artinya data-data terdiri data gambar, teks, video, macam-macam masuk jadi satu, ya. Lalu ada artificial intelligence, ada augmented reality, ya, gajah yang dihadirkan ke kelas, ya, ke kelas, tapi maksudnya gajah maya gitu, ya, yang akan dipelajari oleh anak-anak. Jadi sekarang sudah seperti itu, sama dengan Anda shopping, ya, Anda belanja, mau beli mobil, Anda bisa menimang-nimang mobil 3 dimensi, ya, dari sisi samping, atas, bawah, dan seterusnya. Nah, tentu untuk membuat produk-produk seperti itu Anda butuh ilmu pengetahuan yang besar, ya, yang bagus. Jadi bagaimana 5G itu will transform, akan mengubah pola hidup kita, dan pola kerja kita tentu berubah. Pekerjaan yang di masa lalu ada, belum tentu nanti Anda lulus itu pekerjaan itu akan ada. Sehingga pekerjaan itu akan memiliki dimensi yang baru, sama sekali baru, ya, baru ada gitu, ya. Nah, itu dari sisi perkembangan tentang teknologi. Nah, sekarang Anda itu generasi Z yang lahir antara 1995 sampai 2010-an, ya. Dan sebelum Anda itu generasi milenial, dan setelah Anda itu generasi alfa. Nah, ini yang harus Anda tahu. Anda harus memahami, paling tidak karena Anda generasi Z, maka Anda harus belajar generasi milenial. Lalu Anda juga belajar satu generasi ke depan, generasi alfa. Ya. Generasi milenial itu out of the box, penuh kreativitas, inovatif, cepat beradaptasi dengan teknologi baru. Ya. Nah, Anda harus menyesuaikan. Kakak angkatanmu seperti ini,
lalu adik angkatanmu generasi alfa ini akan berupa anak-anak yang sangat cerdas, ya. Nah, definisi dari Anda generasi Z itu adalah tahun 1995 itu, kalau Anda lahir di tahun-tahun itu dan setelahnya, maka Anda sejak kecil sudah terpapar oleh internet, ya. Tidak seperti saya, ya. Dulu nggak ada internet, waktu saya SMA itu nggak ada, ya. Waktu saya jadi dosen baru ada email, ya. Jadi Anda itu sejak kecil sudah terpapar dengan internet, itulah generasi Z, ya. Itulah generasi Z. Nah, bagaimana menghadapi era revolusi industri 4.0? Tidak ada caranya kecuali Anda menguasai ilmu pengetahuan. Nah, jadi fisika terjawab di sini, ya. Fisika terjawab di sini karena Anda harus menguasai ilmu pengetahuan. Oke. Nah, cobalah lihat ini. Ini adalah komputer kalau ini dipreteli gitu, ya. Ini ada part-partnya begini, ada komponen-komponen begini, ada sound card, ada video card, ada modem card, ada network card, semuanya ini proses-proses fisika, ya, dan sedikit kimia, ya. Jadi ini proses fisika di sini. Demikian juga kalau Anda punya desktop, Anda punya laptop, Anda punya tab, Anda punya mobile, Anda mau berhubungan dengan dunia, Anda memerlukan namanya pemancar, ya. Pemancar atau wifi atau apapun, akses kepada gelombang elektromagnetik. Jadi di sini Anda belajar listrik, magnet, gelombang elektromagnetik, ya. Belum lagi material komputer. Ini ada webcam, ada speaker, semuanya proses-proses fisika. Jadi tidak mungkin seseorang itu akan menjadi ahli ilmu komputer tanpa Anda tahu dasar-dasar dari fisika atau ilmu dasar yang mendasari ilmu komputer itu, antaranya adalah ilmu fisika, ya. Jadi tidak mungkin. Oleh karena itu, ya, kalau Anda pengen menjadi ahli ilmu komputer, ya Anda mesti menguasai fisika, paling tidak fisika 1 dan fisika 2, ya. Jadi nggak ada pilihan. Kalau ada ahli ilmu komputer yang mengaku ahli dan dia tidak tahu fisika, sesungguhnya ia sedang bercerita tentang dongeng komputer, ya, gitu. Baik, contoh ini, ya, ini software, ya. Tadi kan perangkat keras. Nah, sekarang kita cerita software. Kalau kita misalnya bikin efek realistis, ya, dari ini, Anda bikin lighting dan shading, ya, pencahayaan dan bayangan. Ini nggak ngawur bikinnya. Ya, kalau Anda bikin animasi seperti ini, pencahayaannya dan shadingnya, bayangannya itu nggak ngawur. Itu ada hitung-hitungannya. Anda belajar hukum Snellius, ya. Anda belajar tentang iluminasi atau kuat penerangan, ya. Nah, ini harus dipelajari, ya. Ini diadopsi oleh komputer grafik untuk membuat teknik pencahayaan, yang disebut dengan lighting model and shading model. Jadi nggak mungkin Anda menghindari fisika kalau Anda ingin menjadi ahli ilmu komputer yang bagus. Kemudian software tentang pengolah suara, ya. Kalau Anda bernyanyi, hanya menyanyi, atau Anda berbicara dengan teman-teman di kelas, lalu suatu saat itu pada saat yang bersamaan ada bising, mungkin suara motor yang lewat, maka sinyal-sinyal suaramu, ya, suara kalian dengan suara-suara motor itu akan bercampur jadi satu begini, ya, bercampur jadi satu. Sulit dikenali mana yang suaramu dan mana yang suara pengganggu atau suara motor itu. Oleh karena itu Anda belajar Fourier transform, ini di fisika. Anda ubah ini menjadi domain frekuensi, dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Nah, yang frekuensinya pengganggu Anda filter, nah, sehingga suaramu menjadi jernih, ya, kira-kira begitu. Jadi Anda harus ilmu komputer dasarnya antara lain adalah fisika di samping matematika. Jadi tidak ada pertanyaan lagi bahwa Anda harus menghindari fisika, nggak mungkin, ya, apalagi
kalau nanti Anda coding atau membuat program aplikasi untuk 3-dimensional reality gitu. Nah, Anda butuh integral, Anda butuh kalkulus, Anda butuh matriks, ya, transformasi koordinat dan seterusnya. Ya, oke. Nah, ini di di game, ya, di pembuatan game. Nah, pembuatan game itu tidak ngawur, itu dihitung juga. Ngitungnya pakai apa? Pakai rumus-rumus fisika. Kalau Anda mau bikin game bola biliar, permainan biliar, maka Anda harus belajar tumbukan, Anda harus belajar gerak, gesekan, momentum, ya, rotasi, ya, dan seterusnya. Ya. Nggak mungkin tidak Anda membuat game. Di dalam sepak bola, tentang soccer game, ya, permainan sepak bola, juga demikian. Anda mesti kalau bola ditendang itu dia parabola, ya, geraknya gerak parabola. Anda belajar di situ, ya, ya, ilmu tentang gerak, gaya, gesekan, momentum, ya, dan semuanya harus dipelajari. Jadi tidak mungkin menjadi ahli ilmu komputer tanpa Anda belajar fisika, nggak mungkin. Nah, itu kira-kira pengantar pada kuliah pertama ini. Semoga Anda menjadi penasaran, dan kalau Anda penasaran, bagus, ya, silahkan ditanyakan pada forum Kulino yang sudah Anda ketahui. Jadi sekali lagi, Anda boleh bertanya pada forum Kulino yang disediakan oleh setiap dosen, ya. Tapi kira-kira untuk perkuliahan pertama ini dasar-dasar fisika dan pentingnya fisika untuk ilmu komputer inilah yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya berharap kalian semakin penasaran, banyak rasa ingin tahu. Tolong ditanyakan ke dosen masing-masing melalui platform Kulino. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.